Di kerajaan nun jauh di sana, ada seorang raja muda bernama Adiguna. Sang raja memiliki perdana menteri yang bijaksana. Ia selalu menemani kemanapun raja pergi. Selamat pagi, Paduka Adiguna. Apakah Paduka sudah siap untuk membuka festival panen raya tahun ini? Baik, Perdana Menteri, mari kita berangkat. Sudah menjadi tradisi pada setiap festival panen, raja yang berkuasa akan memotong sendiri sayuran hasil panen rakyatnya. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sebagai tanda bahwa festival panen dimulai. Sang raja menerima pisau yang diberikan oleh Perdana Menteri dan mulai memotong sayur yang disaksikan oleh seluruh penduduk kerajaan. Namun, tiba-tiba raja berteriak dengan keras. Au! Aduh! Sakit sekali! Cepat, panggil tabib kerajaan. Sang raja terlihat sangat kesakitan sambil memegang jarinya yang tersayat. Darah bercucuran tiada henti. Dengan sigap, para tabib pun datang dan memeriksa jari kelingking Paduka Raja. Lukanya lumayan parah, Yang Mulia Perdana Menteri. Jadi terpaksa kami harus mengamputasi jari kelingking Paduka Raja. Tapi Paduka akan pulih dalam beberapa hari dan dapat berkegiatan lagi seperti sedia kala. Suatu hari, Raja Adiguna memanggil Perdana Menterinya. Perdana Menteri, aku menyesal harus mengikuti prosesi potong sayur di acara festival panen waktu itu. Aku raja yang masih muda, tapi sudah kehilangan anggota tubuhku. Yang mulia, janganlah terlalu memikirkan mengenai apa yang sudah terjadi. Hamba yakin kehilangan jari kelingking yang mulia adalah yang terbaik, bukan sesuatu hal yang harus disesali. Justru karena yang mulia masih muda, maka pastinya akan banyak keberuntungan lain yang akan menghampiri di masa depan. Yang mulia harus selalu optimis. Mendengar perkataan sang Perdana Menteri, Raja sangat kesal dan marah. Ia merasa Perdana Menteri telah meremehkan tragedi yang terjadi padanya. Apa? Jadi menurutmu kehilangan kelingking adalah hal yang sepele? Pengawal, bawa orang ini dan masukkan dia ke dalam penjara. Jangan izinkan dia keluar sebelum dia menyesali apa yang sudah dia katakan kepadaku. Perdana Menteri tetap bersikap tenang dan menerima hukuman dengan pikiran positif. Wahai Yang Maha Esa, hamba bersyukur dengan apa yang hamba alami hari ini. Hamba percaya ini adalah ketentuan terbaik yang Engkau berikan dalam hidup hamba, ya Tuhan. Banyak aparat dan penjaga penjara terheran-heran dengan apa yang terjadi pada Perdana Menteri. Akhirnya, salah satu penjaga penjara memberanikan diri untuk bertanya. Wahai Tuanku Perdana Menteri, engkau adalah Perdana Menteri kesayangan Raja. Mengapa tiba-tiba Tuanku dimasukkan ke dalam penjara? Saya pun tidak mengerti. Tapi sudahlah. Apa yang telah terjadi biarlah terjadi. Saya menerima hukuman ini dan kamu sekarang jalankan tugasmu selayaknya sebagai penjaga penjara. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raja Adiguna mendapat tugas untuk berkunjung ke daerah perbatasan yang tempatnya jauh dan terpencil dari ibu kota kerajaan. Di perjalanan, ia melihat seekor burung yang sangat indah, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun terpesona dengan burung tersebut dan ingin memiliki burung itu untuk dijadikan peliharaannya di istana. Oh, sungguh indah burung itu. Hei prajurit, aku mau kalian menangkap burung itu hidup-hidup dan memasukkannya ke dalam sangkar. Sekarang juga. Yang Mulia, kami tidak mungkin meninggalkan Anda sendirian di sini. Burung itu terlalu tinggi untuk ditangkap dan akan melanggar aturan keamanan yang sudah ditetapkan oleh Perdana Menteri.
sangat berbahaya jika meninggalkan kereta kerajaan di area terpencil ini. Kalian lebih mendengarkan kata Perdana Menteri atau aku, Raja kalian. Lekas tangkap burung itu sebelum hari semakin gelap, dan jangan kembali jika belum mendapatkan burungnya. Mengerti? Akhirnya, seluruh prajurit istana meninggalkan kereta kerajaan untuk memenuhi permintaan sang raja. Hari semakin larut, dan sang raja menunggu sendirian di dalam kereta. Tidak lama kemudian, datanglah gerombolan bertubuh tegap dan bertopeng menakutkan. Mereka muncul dari balik bambu yang lebat, lalu menerobos masuk kereta dan menculik sang raja. Hei, siapa kalian? Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku, ha? Diam, jangan banyak bicara. Raja Adiguna sangat ketakutan, tetapi gerombolan bertopeng tersebut tetap mengikat dan membawa lari sang raja tanpa mendengarkan perkataannya. Sang raja tidak dapat melawan sama sekali. Ia terpaksa dibawa oleh gerombolan tersebut ke tempat antah berantah. Raja Adiguna dibawa ke hadapan Raja Bengis, sang penguasa daerah kerajaan perompak. Raja Bengis dikenal sebagai raja yang sangat menakutkan. Wah, ternyata tanggapan kalian ini lumayan juga. Orang ini memakai kain sutra dan perhiasan emas yang banyak. Hari ini kita dapat untung besar. Hei, periksa orang ini. Kalau sempurna, tempatkan dia di ladang bagian utara. Para perompak segera memeriksa tubuh sang raja. Mereka menemukan bahwa sang raja tidak memiliki jari yang lengkap. Ternyata, persyaratan bagi pekerja di kerajaan perompak adalah memiliki anggota tubuh yang lengkap. Karena Raja Adiguna tidak memiliki kelingking, maka orang bertopeng segera membuang Raja Adiguna di tempat yang jauh dari wilayah Raja Bengis. Untungnya, para pengawal kerajaan nun jauh di sana dapat menemukan kembali sang raja. Raja kini sadar, hilangnya jari kelingking ternyata memang sudah yang terbaik bagi dirinya. Setibanya di istana, sang raja segera membebaskan Perdana Menterinya yang bijaksana tersebut. Syukurlah, karena jariku tidak lengkap, akhirnya aku tidak jadi ditawan. Nyawaku selamat. Perdana Menteri, sepertinya aku telah bertindak kurang bijaksana terhadapmu. Maafkan aku ya. Yang mulia tidak perlu meminta maaf. Hamba bersyukur yang mulia tidak apa-apa. Hamba justru berterima kasih karena yang mulia telah memenjarakan hamba. Mengapa bisa begitu? Bukankah hidup di penjara itu sungguh tidak enak? Seandainya saat itu yang mulia tidak memenjarakan hamba, hamba pasti ikut di perjalanan bersama yang mulia. Maka hamba akan dijadikan budak di kerajaan perompak tersebut karena memiliki anggota tubuh yang lengkap. Mereka pun tertawa bersama sambil mengingat semua peristiwa yang telah terjadi. Yang mulia, ingatlah selalu nasihat hamba. Apapun yang menimpa di diri kita, yakini bahwa itu adalah keberuntungan, bukan kerugian. Semua sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa sebagai pesan yang terbaik. Sejak saat itu, Raja Adiguna bertindak lebih bijaksana dan selalu mengikuti nasihat Perdana Menteri yang memang lebih berpengalaman darinya. Setelah dewasa, ia memimpin kerajaannya sehingga menjadi makmur dan sejahtera. Ia pun dikenal sebagai Raja Sembilan Jari yang adil dan bijaksana. Halo penonton semua, terima kasih ya sudah menonton kisah Raja Sembilan Jari. Setelah melihat ceritanya, aku tidak mau menjadi Raja Bengis lagi. Aku sadar, ternyata lebih enak menjadi bijaksana daripada bengis ya kan?
Makanya, sekarang aku diminta untuk menjadi juri dalam kuis ulang tahun lingkaran belajar. Tapi, sayangnya aku nggak boleh kasih tahu di sini, teman-teman. Kalian follow Instagram lingkaran belajar aja dulu ya, supaya nggak ketinggalan info-info mengenai kuisnya. Hadiahnya juga menarik-menarik loh. Dan karena aku sudah sadar, aku nggak akan ngambil hadiahnya. Tenang aja. Hihihihihi.